Bung, aku minta klarifikasi ya. Dulu waktu Bung Hasan itu diganti, itu kan kemudian ramai diberitakan di sosial media itu sebagai bersih-bersih orangnya Pak Jokowi. Ya terus kalau yang sekarang apa dong? Nah sekarang katanya Solo kembali lagi. Gitu. Ya. Apakah benar Bung Hasan ini representasi hadirnya kembali Pak Jokowi di timnya Pak Prabowo? Kalau menurut saya orang yang mengaitkan keputusan-keputusan Pak Prabowo hari ini, kemudian dengan bersih-bersih orang Jokowi atau kembalinya orang Jokowi, itu pasti akan menemukan kesimpulan yang salah. Kan presiden kita nih bukan patung. Presiden kita ini orang yang paling powerful di republik ini saat ini. Siapapun yang jadi presiden dia akan jadi orang yang paling powerful. Jadi kalau dia mengeluarkan orang dari tim yang lagi main, itu keputusan beliau. Ya. Kalau beliau masukin lagi, orang itu juga keputusan beliau. Jadi nggak ada urusannya dengan orangnya siapa. Gitu. Atau dan yang paling mengherankan saya, kenapa harus dipertentangkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Mereka kan sekutu. Ya. Kan aneh analisis berbasis pertentangan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Orang sekutu kok. Orang yang jadi tim yang kemarin nggak sama-sama Pak Prabowo aja diajak masuk kabinet kok. Mohon maaf ya, maksudnya Caimin kan kandidat cawapres di klub sebelah, jadi Menko. Kemarin Menteri Lingkungan Hidup juga salah satu tim sukses di Mas Anies. Tim lain. Diajak masuk sama Pak Prabowo. Anda ingin mengatakan kalau toh memang mengambil orang yang terasosiasi dengan Pak Jokowi, kenapa aneh? Kan sekutunya Pak Prabowo. Atau begini, saya juga mendengar kenapa Bung Hasan ini dipanggil lagi, karena podcastnya setelah nggak menjadi, dulu kan namanya sebelum PCO, apa namanya, ganti-ganti melulu sih namanya. Mikrofon Hasan Nasbi tetap. No, sebelum diganti ke Bakom namanya. PCO. Principal Communication Office, nah, Presidential Communication Office. Nah, karena katanya Bung Hasan ini sering bikin podcast yang betul-betul membela kebijakan Presiden dan Pak Prabowo happy dengan itu. Nah, kalau bicara belain Presiden sekarang dan dulu kan sebenarnya apa sih kenapa Bung Hasan baru-baru belakangan ini saja di-assess ternyata ini bagus ini untuk menjadi bagian dari komunikasi presiden. Kalau itu walau alam lah. Tapi kayak yang saya bilang tadi, saya kan nggak pindah klub. Keluar lapangan nggak main lagi iya, tapi kan saya nggak pindah klub. Apa yang sebenarnya ingin diperkuat oleh presiden dari sisi komunikasi, Bung Hasan? Jadi ini nggak ada urusan dengan misalnya komunikasi lemah, komunikasi belum optimal. Tapi kan pemerintah senantiasa harus terus memperkuat semua lini, termasuk lini komunikasi. Jadi kalau misalnya ada tambahan, itu kayak tambahan tenaga, kayak tambahan mesin, kayak tambahan cc mobil lah, kayak tambahan sumber daya manusia yang mengurusi persoalan-persoalan komunikasi. Tapi kan kehadiran Bung Hasan atau kemudian Mas Angga diganti dari Bakom terus Mas Kodari yang masuk, itu kan bukan tanpa alasan. Tentu kan ada strategi yang ingin diubah. Ya kayak format ini aja, kayak format pelatih mau formasi berapa ini? Mau 2 penyerang, mau 1 penyerang, mau 3 pemain bertahan, mau 4 pemain bertahan, itu formasinya kayak gitu aja itu sebenarnya. Kenapa? Apakah selama ini komunikasinya kurang strikernya? Karena kalau kita lihat Bung Kodari kan dia memang rajin untuk... Mungkin harus lebih, mungkin harus lebih, nanti kalau kata-katanya menyerang orang ngespinnya jadi beda. Tapi memang harus lebih agresif. Lebih agresif itu karena sekarang informasi yang beredar itu banyak sekali. Baik yang bisa dipertanggungjawabkan maupun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan dunia digitalnya nggak ada regulasi yang cukup kuat untuk mengatur apakah ini informasinya benar atau tidak. Apakah kesalahpahaman? Koreksi saya, tapi begini, semakin banyak jubir, apakah memang semakin membuat komunikasi tentang kebijakan kepala negara itu bisa diterima dengan baik? Mungkin dalam bahasa Inggris the more is the merrier. Tapi rasanya untuk jubir, apa nggak makin Tapi kan nggak ada teori tunggal untuk itu. Orang mungkin salah beranggapan bahwa semuanya harus satu pintu, itu salah. Masa menteri ke lapangan ditanya orang dia nggak boleh jawab, itu juga salah.
menteri juga punya otoritas untuk menjawab pertanyaannya wartawan. Kalau ditanya saat itu, masa dia harus lempar tanya sama jubir? Persis. Nggak begitu kan? Ya, kalau secara teknis seperti itu. Tapi kalau untuk urusan teknis iya. Tapi banyak sekali orang yang kemudian what so called jubir, apa tidak membuat Tapi saya bukan jubir loh. Ya, penasihat khusus. Apa Saya enggak bukan jubir loh. lebih membingungkan ya? Enggak. Kan lebih memperkuat sekarang pesannya seirama apa enggak. Jadi alat musik itu makin beragam juga makin indah kok. Asal nadanya sama kan. Ya. Asal chordnya selaras kan. Ya. Gitu. Yang kalau sumbang-sumbang itu kan yang bikin ininya. Tapi selama chordnya selaras, tambah banyak alat musik itu tambah bagus kok. Nyanyiannya sama kok. Harusnya begitu. Tetapi sekarang kan juga sering mendapat keterangan yang berbeda-beda. Nah, pernah nggak sih Bung Bukan Hasan keterangan yang berbeda-beda. atau penjelasan yang bertolak belakang satu sama lain? Contohnya apa? Contohnya, misalnya soal mobil impor dari India, sudah kemudian ditengahi oleh wakil ketua DPR, ditunda dulu, tetapi kemudian ternyata mobilnya sudah ada di Tanjung Priok. Nah, buat saya itu bukan keterangan yang berbeda-beda, tapi ada otoritas-otoritas kelembagaan yang belum betul-betul padu. Karena ada lembaga-lembaga baru juga. Ada lembaga ini kalau main bola itu ya pasti ada juga yang kena kartu kuning. Ada yang slidingnya nggak pas, kena kaki lawan. Ada juga yang kayak begitu. Tapi bukan berarti secara keseluruhan timnya bermain jelek, nggak kayak gitu. tetapi lebih kepada karena masih ada lembaga baru. Kasuistik lah. Nah, Kasuistik. tapi Anda mengakui dong kalau yang seperti ini membuat publik merasa Tapi bahwa merasa bahwa sesuatu kebijakan ini seperti bertolak belakang. Sudah dibilang ditunda dulu, tetapi ternyata ada. Kan ini bukan melulu tentang ini koordinasi yang cukup fatal. Enggak juga. Miskoordinasi yang cukup fatal. Ada yang belum betul-betul klop itu biasa aja. Bahkan pemerintahan sudah 2 periode juga ada aja juga yang kayak gitu. Apalagi ini pemerintahan baru 1,5 tahun. Oke, Ya. Bung Hasan, sebagai seorang komunikator di pemerintahan, menurut Anda perlu nggak sih ketika ada sesuatu yang tidak pas atau miskoordinasi atau memang kelalaian, pemerintah itu paling tidak menunjukkan empatinya dengan mengatakan minta maaf? Untuk hal-hal yang berurusan dengan misalnya kepentingan orang banyak, bencana, kecelakaan, perlu pemerintah minta maaf. Pernah nggak itu? Ada kan? Kapan? Ya kalau misalnya bencana ya mohon maaf belum maksimal, itu presiden juga bilang kayak gitu. Untuk kecelakaan kan presiden langsung turun memperlihatkan empati. Atau seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak? Beliau sudah minta maaf. Ya, itu minta maaf, kita Ya maksud saya apresiasi. yang kayak gitu-gitu tuh berharap sama sekali tidak ada orang salah itu naif. Ih sama kayak main bola, berharap salah nggak ada yang salah oper itu juga naif. Pasti ada sekali-sekali salah oper juga. Ngopernya kelahuan gitu, ada juga yang kayak gitu. Dunia hidup tuh kayak gitu, menghadap semuanya sempurna dari awal sampai akhir tuh nggak akan ada. Tapi bahwa secara keseluruhan mainnya bagus apa enggak, makanya saya bilang kalau mau bilang ini jelek atau bagus, harus ada alat ukur yang bisa diterima bersama. Makanya saya selalu sodorkan hari ini, kecuali orang bisa sodorkan yang lain, hari ini alat ukur yang paling valid untuk memperlihatkan kinerja maupun komunikasi pemerintah itu apa? Approval rating. Kalau approval ratingnya misalnya masih 70%, itu artinya 7 dari 10 orang approve dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Enggak salah paham. 3 orang makin salah paham. Tapi 3 orang yang salah paham ini, makanya tambah tenaga terus supaya makin sedikit orang yang salah paham terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Jadi Anda melihat ini lebih pada orang salah paham, bukan dari soal orang yang benar-benar secara genuine mau memberikan masukan atau kritik pada kebijakan pemerintah. Loh yang masukin kritik tuh banyak dan sama sekali enggak. Kalau kritik hampir enggak di-counter kok kritik itu. Misalnya ada keracunan dalam makan bergizi gratis, enggak di-counter dengan, maksudnya dijelaskan iya tapi enggak di-counter dengan berlebihan. Tapi yang sifatnya fitnah, salah paham ya kita harus sekuat tenaga untuk menjelaskan itu dong. Dan ini sekarang tugas tambahan Anda? Saya lebih menyiapkan masukan-masukan apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau dibutuhkan tenaga tambahan untuk tampil, untuk berbicara di depan, kita siap. Oke,